Kita mulai, Pak. Halo, Pak Kasiman. Oke, silakan dimulai. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mendapat daun si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam santun pembuka bicara. Selamat datang untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kapokja Pendidikan Guru Penggerak Bapak Dr. Kasiman, yang saya hormati yang akan menjadi narasumber kita sore hari ini, Koordinator Rekrutmen Data dan Evaluasi Pak Otong Kusnadi, serta Mas Gazi dari tim SIMPKB. Yang saya hormati Subko PGP Pak Yudi Herman, Bu Rita Dewi Suspalupi, tim teknis GTK, tim SIMPKB, tim LMS, teman-teman Pokja, dan yang berbahagia Bapak Ibu peserta kegiatan coaching klinik persiapan seleksi wawancara calon fasilitator angkatan ke-11 yang alhamdulillah bisa hadir dalam ruang virtual pada sore hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu dalam ruang virtual ini dalam kondisi sehat walafiat agar kegiatan kita berjalan lancar. Alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Yang Kuasa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita dengarkan arahan sekaligus membuka kegiatan coaching klinik kita pada sore hari ini yang akan dibuka oleh Bapak Kapokja PGP, Bapak Dr. Kasiman. Kepada Pak Kasiman, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Bu Elvida, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul ya untuk melakukan atau mengikuti coaching klinik proses wawancara bagi peserta rekrutmen atau calon fasilitator angkatan yang ke-11. Yang saya hormati para koordinator di Pokja PGP, ada Pak Otong, ada Mbak Rita, dan Pak Yudi. Kemudian yang saya hormati, ini ada tim teknis Mbak Ima, ya. Kemudian tim SIMPKB ada Mas Gazi, kemudian ada tim Pokja PGP, kelihatannya Mas Eko sama Mas Dika. Yang saya hormati dan saya banggakan, ini peserta calon fasilitator angkatan yang ke-11. Bapak Ibu patut berbangga juga ya, Bapak Ibu sudah masuk tahapan yang kedua. Tentu saja masih ada 2 tahapan lagi yang nanti harus dilalui, yaitu wawancara dan pembekalan. Khusus untuk angkatan 9 ini, fasilitator direkrut dari pengajar praktek. Tentu saja karena pengajar praktek angkatan yang ke-9 itu asalnya ada yang dari guru, ada yang dari kepala sekolah, ada yang dari praktisi, kemudian juga akademisi, artinya ada juga dosen, kalau nanti praktisi ada konsultan. Kemudian ada juga yang dari kepala dinas juga ada yang ikut. Kemudian ada juga yang dari kepala bidang dan lain-lain. Ini kesempatan ya, oleh karena itu saya selalu sampaikan jangan disia-siakan kesempatan ini. Tidak semua orang atau semua peserta yang mendaftar itu bisa masuk ke tahap yang kedua, dan nanti ada tahap yang ketiga. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, karena merasa bahwa dulu saya sudah pernah ikut kok seleksi, paling ya seperti itu. Jangan sampai nanti menyia-nyiakan. Karena apa? Dari sekian yang mendaftar saja itu tidak semuanya bisa masuk.
gitu ya. Jadi hanya sebagian tentu saja yang ketetapan hatinya yang memang bersungguh-sungguh biasanya yang dapat masuk. Tentu saja sangat senang karena apa? Karena tidak melalui simulasi mengajar, sebelum masih mengajar, karena Bapak Ibu sekalian langsung ke wawancara. Waktunya tetap 1 jam Bapak Ibu ya. Monggo silakan disiapkan ya. Karena pengalaman rekrutmen pengajar praktek angkatan yang ke-5 ya. Kemarin juga ada yang gagal ya, biasanya ya karena mungkin menyia-nyiakan atau paling tidak belum menerapkan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ilmu yang paling penting itu diterapkan, bukan untuk menjadi teori atau menjadi pengetahuan atau pemahaman, walaupun sedikit sebagai pengajar praktek, misalnya tentang disiplin positif, diterapkan. Saya pikir kalau Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan, nanti pada waktu ada wawancara, sebenarnya pertanyaannya kan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Jadi sekarang sudah lakukan apa ya, terus seperti apa hasilnya, kemudian perubahannya seperti apa, itu sebenarnya pertanyaannya hanya sekitar seperti itu, jadi apa yang sudah dilakukan. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu ya karena tidak menerapkan, tidak konsentrasi sehingga pertanyaannya itu tidak terjawab dengan benar. Nah, Bapak Ibu untuk yang CF angkatan 11 ini ada 360. Kemarin kita prediksi sebenarnya dari pengajar praktek angkatan 1, angkatan 2 dan angkatan 3 harapannya mencapai 400, tapi ini tinggal 360, tapi tidak masalah dan saya harapkan nanti juga lancar dan lulus semua. Kemudian untuk pelaksanaannya kelihatannya tanggal 29 sampai tanggal 31 Agustus ya. Jadi Bapak Ibu waktu yang begitu ketat silakan diatur. Selalu sampaikan Bapak Ibu sekalian mungkin sudah punya agenda, punya jadwal, ada yang mengajar, ada yang jadi narasumber, ya, ada yang di perjalanan. Silakan Bapak Ibu sekalian sempatkan, ya, karena untuk menjadi fasilitator ini seleksinya hanya 1 kali dan nanti digunakan untuk berkali-kali. Jadi tidak perlu mendaftar lagi kecuali yang tidak lulus gitu. Nah, kenapa harus konsentrasi Bapak Ibu semuanya? Ya, kadang-kadang ada yang meremehkan, kadang-kadang ada, saya sudah pernah, kemudian pada waktu pembekalan juga kadang-kadang ada yang pilah-pilah ya. Kita punya pengalaman ya, ada yang ragu-ragu, kemudian waktu itu bersamaan dengan seleksi untuk pelatih ahli. Begitu ikut pembekalan karena dia merasa bahwa saya lebih cocok di pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak. Pada waktu sudah lulus di PGP atau sebagai fasilitator, tinggal ikut sebentar pembekalan, beliaunya bilang, Pak Kasiman, saya mengundurkan diri di fasilitator guru penggerak karena saya diterima di pelatih ahli di sekolah penggerak. Saya cocoknya di sana, Pak Kasiman. Nah, saya iakan, silakan memilih karena tidak bisa berperan ganda atau melakukan kegiatan yang bersamaan. Akhirnya beliaunya itu mengundurkan diri. Setelah itu baru 5 hari lapor lagi ke saya, Pak Kasiman, saya ternyata pelatih ahli tidak diterima ya, tidak lolos, bagaimana ya? Nah, ini pembekalan sudah berjalan 5 hari, artinya sudah tidak bisa lagi ya. Artinya memburu yang sebenarnya sama-sama tidak pasti, tapi Bapak Ibu sekalian harusnya bisa memastikan mana dulu yang akan dilakukan. Kita mengatakan bahwa tidak mendua atau melakukan kegiatan yang bersamaan, apalagi dengan pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak atau sebagai kepala sekolah penggerak, kita sudah jelas-jelas di surat memutuskan Bapak Ibu ya,
Di surat sudah memutuskan, sudah jelas apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diikuti, itu sudah jelas. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, ya, peserta itu tetap mengikuti, begitu nanti lulus baru bertanya, Pak Kasiman, saya sebenarnya ini sekarang sebagai kepala sekolah penggerak, dan saya juga lulus jadi pengajar fasilitator, gimana saya? Nah, pasti Bapak Ibu sekalian harus memilih, karena tidak bisa dua-duanya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga ada yang posisinya seperti itu, ya, termasuk juga sebagai pengajar praktek atau Bapak Ibu sekalian sebagai asesor dan lain-lain. Jadi tidak boleh berjalan bersamaan, apalagi nanti pada waktu melakukan tugas juga harus menandatangani surat kesanggupan sebagai fasilitator. Saya kira itu Bapak Ibu, ya, yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ini bukan, kadang-kadang ada kekeliruan Bapak Ibu, ini fasilitator rekognisi. Jadi fasilitator sebenarnya tidak ada rekognisi, ya. Rekognisi itu adanya adalah nanti sebagai calon guru penggerak rekognisi. Jadi ini dilalui aja dulu Bapak Ibu, mengikuti fasilitator dulu. Setelah nanti Bapak Ibu sekalian lulus menjadi fasilitator, maka kita akan melakukan pendaftaran untuk CGP rekognisi dari fasilitator yang berasal dari guru dan berasal dari kepala sekolah, tapi yang belum memiliki nomor registrasi kepala sekolah. Jadi proses ini dilakukan, ini proses adalah proses rekrutmen fasilitator angkatan yang ke-11. Jadi rekognisinya nanti setelah proses fasilitator ini selesai, baru kita mendaftar, mana yang memenuhi persyaratan dan mana yang tidak. Tentu saja rekognisi itu hanya diberlakukan untuk guru dan kepala sekolah yang belum NRKS. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya, Pak Kasiman, saya dosen ikut rekognisi bisa enggak? Tidak bisa Bapak Ibu, karena nanti dosen tidak bisa nanti menjadi kepala sekolah, ya, karena memang kepala sekolah bisanya itu dari guru, ya. Kenapa kepala sekolah yang belum non NRKS bisa? Karena mereka itu juga guru, ya, itu. Jadi monggo silakan Bapak Ibu sekalian ikuti secara seksama, fokus saja dulu, ya, menjadi fasilitator. Setelah itu secara bertahap nanti ikuti saja, nanti tahu-tahu Bapak Ibu sekalian, aduh sudah selesai ya, nanti proses selanjutnya saya berarti ikut yang pendaftaran rekognisi. Nah, seperti itu. Jangan nanti rekognisi menjadi tujuan utama sehingga ini tidak menjadi menjadi hal yang utama. Yes, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada Pak Otong, Bu Elvida, ya, tim teknis, Mbak Ima, ini ada Mbak Cita, ya, ada Mas Gazi, ini nanti bisa didiskusikan Mbak Rita, Mas Dika dan Mas Eko, dan Bapak Ibu semuanya silakan melakukan coaching klinik, ya, secara sama, santai saja Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sore-sore seperti ini enaknya mungkin, ya, bisa juga ngopi, terus kalau memang ada gorengan-gorengan, ada mendoan, ya, ada pisang goreng, ya silakan, tidak apa-apa, itu sambil santai Bapak Ibu sekalian, yang penting bisa diikuti. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman atas arahan dan juga sudah membuka kegiatan coaching klinik sore ini. Jika Bapak masih ada kesibukan lain, kami perkenankan untuk meninggalkan room ini, tapi jika masih ingin bersamai dengan senang hati Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penjelasan teknis mengenai seleksi wawancara ini yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Rekrutmen, Data dan Evaluasi Bapak Otong Kusnadi SSI MSI. Kepada Pak Otong, dipersilakan. Baik, terima kasih Uni. Kedengaran suara kami Uni ya? Kedengaran Pak. Kecil, Pak Otong. Kecil.
Iya ini. Padahal Gedein, udah pakai potong. begini. Halo. Udah ada. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapokja PGP, Bapak Dr. Kasiman, yang kami hormati Ibu dan Bapak Kasubpokja PGP, ada Bu Rita, ada Pak Yudi, serta teman-teman di Pokja PGP, khususnya yang hadir di sini ada Mas Andika nih yang sudah hadir, ada Mas Eko dan teman-teman yang lainnya, serta yang kami hormati teman-teman dari tim teknis seleksi, ada Mbak Ima, ada Mbak Cita, sama ada Mbak Bella, yang kami hormati pula dari tim SIM PKB Mas Gaji, dan tentu saja yang berbahagia Ibu Bapak semua calon fasilitator angkatan ke-11. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, berkat kuasanya kita bisa hadir di sini, Ibu Bapak ya. Ibu Bapak, mungkin penjelasan teknisnya tidak akan panjang lebar karena Ibu Bapak juga sudah mengalami ya, mungkin sudah beberapa kali ikut coaching klinik semacam ini, Ibu Bapak. Nah, sebelumnya kami ucapkan selamat nih kepada Ibu Bapak, karena dari 480 yang daftar, itu Ibu Bapak termasuk yang lulus atau yang lolos sebanyak 360. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasiman bahwa ini adalah kesempatan Ibu Bapak. Kesempatan untuk menjadi bagian dari transformasi pendidikan. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang baik ini. Ibu Bapak, untuk menjadi fasilitator, pool kita itu ada yang dari Widya Iswara, ada yang dari pengawas sekolah. Nah, dan ini kesempatan Ibu Bapak dari pool pengajar praktik. Beberapa kali kami pernah ditanya, Pak, kami gagal nih untuk menjadi calon fasilitator. Bagaimana caranya supaya lulus? Nah, ada juga yang bertanya, kami sudah 2 kali ikut seleksi calon fasilitator namun belum lulus juga. Bahkan ada yang sampai 3 kali Ibu Bapak yang belum lulus juga. Tetapi kami sangat menghargai Ibu Bapak yang terus berjuang, yang terus ingin menjadi bagian dari transformasi pendidikan. Dan ini sekali lagi Ibu Bapak kesempatan, tadi disampaikan oleh Pak Kasiman, mohon untuk tidak disia-siakan Ibu Bapak. Nah, ini kami sharing aja Ibu Bapak sedikit terkait, hilang ya? Ada potong. Sekarang hilang. Sebentar Ibu Bapak, mohon maaf. Kelihatan nih? Kelihatan. Baik. Ya, Ibu Bapak, ini untuk simulasi mengajar, di sini harusnya wawancara saja Ibu Bapak, bahwa tata cara wawancara calon fasilitator angkatan ke-11 ini dari pool pengajar praktik angkatan 1, 2, dan angkatan 3, Ibu Bapak. Nah, ini alur untuk rekrutmen calon fasilitator seperti yang Ibu Bapak sudah lalui. Ibu Bapak sudah lolos dari pendaftaran dan sudah lulus atau lolos dari seleksi tahap 1, di mana tadi disampaikan bahwa ada 480 pelamar yang lolos tahap 1 yang melalui pengisian CV dan esai, ini sebanyak 360, di antaranya adalah Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak akan memasuki seleksi tahap kedua. Tahap kedua ini untuk tahapan seleksinya berbeda dengan sebelumnya yang Ibu Bapak ikuti saat seleksi pengajar praktik, di mana ada 2 tahapan. Ada 2, maksudnya ada 2, yakni simulasi mengajar dan wawancara. Sedangkan untuk sekarang Ibu Bapak hanya diminta untuk mengikuti seleksi wawancara saja. Oleh sebab itu tadi disampaikan oleh Bapak Kasiman, mohon untuk tidak disia-siakan Ibu Bapak.
karena kesempatan ini tidak singgah di semua orang. Nah, wawancara pelaksanaannya direncanakan pada tanggal 27 sampai 31 Agustus. Jadi mulai Senin, Selasa, dan Rabu, Ibu Bapak. Hanya 3 hari saja. Dan nanti jadwalnya akan muncul di SIM PKB Ibu Bapak. Tadi di chat sudah ada pertanyaan, kok jadwal di kami belum muncul. Betul Ibu Bapak, ini jadwal saat ini belum muncul. Mudah-mudahan besok sudah muncul karena memang saat ini belum di-generate. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Mas Gaji. Ibu Bapak, apabila Ibu Bapak lolos atau lulus dari seleksi tahap 2, Ibu Bapak berhak untuk mengikuti seleksi tahap ketiga. Ya, seleksi tahap ketiga yakni pembekalan calon fasilitator. Tadi disampaikan oleh Bapak Kasiman, yang penting Ibu Bapak adalah lulus dulu dari tahap ketiga ini. Setelah Ibu Bapak dinyatakan sebagai fasilitator, maka Ibu Bapak akan siap ditugaskan untuk PGP atau pendidikan guru penggerak pada angkatan, misalnya angkatan 7, 8, dan seterusnya dengan cukup sekali mengikuti seleksi ini. Adapun pembekalan tahap 3 ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 17 September 2022. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak, kapan Ibu Bapak akan bertugas? Nah, Ibu Bapak akan bertugas tergantung dari UPT-nya. Namun direncanakan sekitar bulan Oktober, Ibu Bapak. Nah, kalau selama ini pengajar praktik, misalnya Ibu Bapak dari Cianjur, dari Kabupaten Cianjur, maka Ibu Bapak akan mendampingi calon guru penggerak itu untuk wilayah Cianjur. Tapi ketika Ibu Bapak menjadi fasilitator, Ibu Bapak bisa saja memfasilitasi calon-calon guru penggerak misalnya dari Aceh, atau dari Papua, atau dari Maluku. Karena kalau kemarin Ibu Bapak sebagai pengajar praktik mengampu atau mendampingi calon guru penggerak itu secara tatap muka atau secara luring atau kita sebut sebagai angkatan darat. Nah, pada saat menjadi fasilitator, Ibu Bapak beralih menjadi pasukan angkatan udara atau nanti akan mengampu, akan memfasilitasi secara daring. Seperti itu Ibu Bapak. Nah, untuk petunjuk umum baik saat simulasi mengajar atau wawancara ini sama Ibu Bapak, dan Ibu Bapak sudah melaluinya. Kami mengingatkan kembali. Pertama, pada saat wawancara mohon kondisi ruangan atau pencahayaan itu kondusif dan mohon tidak dalam perjalanan. Nah, tidak dalam perjalanan ini kami bold, kami hurufnya huruf besar semua Ibu Bapak, karena ini beberapa kali kejadian saat wawancara Ibu Bapak melakukannya sambil dalam perjalanan. Ini tidak diperbolehkan Ibu Bapak. Kalau misalnya Ibu Bapak dari rumah menuju kantor, silahkan berhenti dulu Ibu Bapak, cari tempat yang kondusif untuk melakukan wawancara misalnya. Kenapa? Karena dalam perjalanan ini sangat berbahaya, tidak hanya membahayakan bagi Ibu Bapak, tapi membahayakan juga orang lain. Di sini asesor berhak untuk menghentikan proses wawancara, Ibu Bapak. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak mohon dipersiapkan ini perangkat-perangkat yang menjadi pendukung pada saat wawancara. Misalnya laptopnya mohon disiapkan, atau misalnya handphonenya juga disiapkan, dan juga mohon disiapkan cadangan internet. Misalnya kalau Ibu Bapak menggunakan WiFi, silahkan juga disiapkan tetheringnya seandainya WiFi-nya ada gangguan. Kemudian siapkan juga alat pendukung yang lain seperti handsfree atau headset nih yang kami pakai ini Ibu Bapak. Kemudian Ibu Bapak akan kembali menggunakan akun Google karena
pada saat wawancara kita akan menggunakan Google Meet atau Gmeet. Kemudian Ibu Bapak, apabila terputus di tengah jalan, Ibu Bapak jangan khawatir, nggak perlu risau. Ibu Bapak silahkan coba lagi masuk kembali seandainya terputus Gmeet-nya. Masih belum terhubung, coba kembali. Belum terhubung kembali, cobalah restart dulu komputernya. Kalau memang setelah restart, setelah berbagai upaya Ibu Bapak lakukan, ternyata belum berhasil, belum terhubung kembali ke Google Meet, Ibu Bapak boleh atau disilahkan menghubungi pemantau. Nah, pemantau nomornya ada di WhatsApp, di SIM PKB Ibu Bapak. Kemudian, jangan lupa Ibu Bapak pada saat pertama kali akan wawancara, Ibu Bapak akan ditanya identitasnya agar asesor ini mengetahui, karena asesor juga memegang data Ibu Bapak. Akan dicocokkan data Ibu Bapak dengan KTP Ibu Bapak ya. Oleh sebab itu mohon dipersiapkan KTP, dan yang ke-8 nih, yang terakhir Ibu Bapak, kami selalu mengingatkan dilarang untuk merekam proses seleksi ini Ibu Bapak. Dan dilarang pula menyebarkannya di platform apapun atau di media apapun. Dan apabila Ibu Bapak ketahuan misalnya mengunggah proses seleksi ini dan Ibu Bapak dinyatakan lulus, maka kelulusannya akan ditinjau ulang atau Ibu Bapak akan dinyatakan gugur atau dinyatakan tidak lulus. Jadi mohon berhati-hati Ibu Bapak, kami ingatkan kembali kepada Ibu Bapak, mohon untuk tidak merekam apalagi menyebar luaskannya di platform apapun, entah itu di YouTube, di TikTok, atau di Instagram, dan lain-lain. Berapa lama waktunya? Masih 60 menit Ibu Bapak, tapi kita siapkan sekitar 90 menit untuk durasinya, di mana 90 menit itu termasuk di dalam persiapan. Namun untuk wawancaranya sendiri secara efektif kurang lebih selama 60 menit. Adapun untuk petunjuk khususnya pada saat seleksi wawancara, ini wawancara akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan di SIM PKB Ibu Bapak. Kalau misalnya hari Senin Ibu Bapak mendapatkan jadwal pukul 8, maka lakukan pukul 8. Kemudian persiapkan tadi alat peralatan yang dibutuhkan untuk wawancara seperti komputer, jaringan internet, handsfree, atau alat-alat yang mendukung lainnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasiman, berikan jawaban atas pertanyaan dari asesor berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh Ibu Bapak. Tadi bahkan Pak Kasiman menyampaikan beberapa contoh-contoh pertanyaan seperti itu Ibu Bapak. Dan sekali lagi, apabila terputus di tengah jalan, terputus internet, maksudnya koneksinya, silahkan dicoba dan dicoba lagi Ibu Bapak untuk masuk ke dalam tautan Gmeet-nya. Baru kalau memang betul-betul sudah tidak bisa, silahkan menghubungi pemantau. Adapun tampilan yang diharapkan saat wawancara, kalau pada saat simulasi mengajar, defaultnya adalah Ibu Bapak berdiri. Untuk wawancara, silahkan Ibu Bapak bisa duduk, berdiri bagaimana nyamannya Ibu Bapak, dan nanti disampaikan juga terhadap asesor. Kami boleh dudukkah, kami boleh berdirikah, biasanya asesor akan mempersilahkan Ibu Bapak nyamannya, apakah berdiri karena situasi tertentu yang harus mengharuskan Ibu Bapak berdiri atau duduk misalnya. Silahkan Ibu Bapak karena durasinya tadi cukup lama ya, sekitar 60 menit. Ini contoh tampilannya Ibu Bapak saat wawancara. Nah, adapun kompetensi-kompetensi apa saja yang dinilai, ini sudah ada di dalam surat sebelumnya ya. Ini ada 8 kompetensi yang akan dinilai Ibu Bapak. Yang pertama adalah tujuan atau misi. Yang kedua adalah inisiatif untuk mengambil tindakan. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berkelanjutan. Yang keempat adalah kematangan beretika. Kelima, analisis dan penilaian. Yang keenam adalah pembinaan.
Ke-7, orientasi pada peserta didik. Dan yang ke-8 adalah berkomunikasi untuk membawa dampak. Ini kompetensi-kompetensi yang akan dinilai. Mungkin akan ada perbedaan kompetensi yang kemarin Ibu Bapak kuasai sebagai pengajar praktik, karena yang ini adalah kompetensi untuk calon fasilitator, dan juga mungkin juga ada irisan. Mungkin Ibu Bapak bisa buka-buka kembali, bisa lihat-lihat kembali. Adapun waktu kita 3 hari tadi, tanggal 27 tanggal 29 sampai 31, Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak ada pertanyaan, kapan saat bisa didiskualifikasi atau pada saat kapan bisa dijadwalkan kembali. Kandidat bisa didiskualifikasi yang pertama apabila setelah dihubungi pemantau, Ibu Bapak atau kandidat mengundurkan diri. Nah, pengunduran diri ini ada yang bentuknya telepon, melalui telepon, misalnya ada bentuknya dalam bentuk WA, atau juga ada yang dalam bentuk tertulis. Nah, ketika Ibu Bapak menyatakan mengundurkan diri, maka otomatis Ibu Bapak akan didiskualifikasi. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak tidak mengetahui jadwal karena tidak peduli terhadap jadwal. Setelah dihubungi oleh pemantau, tidak menunjukkan etikat untuk meminta penjadwalan ulang. Nah, coaching klinik ini, Ibu Bapak, salah satu bentuk untuk mengingatkan kita semua bahwa akan ada wawancara. Nah, artinya Ibu Bapak sudah tahu paling tidak tanggalnya, rentangan tanggalnya Ibu Bapak kapan wawancara. Sehingga apabila Ibu Bapak abai terhadap jadwal ini, maka Ibu Bapak bisa didiskualifikasi apabila tidak menunjukkan misalnya etikat untuk meminta penjadwalan ulang. Nah, apakah boleh penjadwalan ulang? Boleh. Pada kondisi mana? Nah, setelah ini kita jelaskan. Kemudian, Ibu Bapak bisa didiskualifikasi apabila Ibu Bapak tidak dapat dihubungi pemantau sampai akhir sesi jimit wawancara. Jadi tanpa ada konfirmasi sebelumnya. Ibu Bapak pasti sudah mencantumkan nomor Ibu Bapak. Tetapi misalnya karena ada sesuatu hal sehingga nomor Ibu Bapak tidak bisa dihubungi pemantau. Nah, ini keaktifan Ibu Bapak dituntut. Oleh sebab itu silahkan menghubungi pemantau, misalnya nomor kami berubah karena ada sesuatu hal. Karena kalau misalnya Ibu Bapak sudah dijadwalkan pukul 8 dan Ibu Bapak pukul 8.15 tidak hadir, maka asesor berhak untuk mendiskualifikasi. Demikian Ibu Bapak untuk diskualifikasi. Adapun kasus untuk penjadwalan ulang, nah penjadwalan ulang apabila pertama sambungan internet Ibu Bapak atau asesor mengalami kendala teknis sehingga mengganggu proses seleksi dan penilaian tidak bisa dilakukan. Misalnya Ibu Bapak sudah mulai wawancara selama 5 menit atau 15 menit. Tetapi di tengah jalan, setelah 15 menit ini, salah satu dari dari 2 asesor dan Ibu Bapak, berarti 3 orang, salah satunya mengalami kendala, maka ini bisa dijadwalkan ulang. Kenapa? Karena asesor itu harus ada 2, Ibu Bapak. Misalnya ada asesor 1 yang terkendala, maka ini wajib dijadwalkan ulang. Kecuali misalnya wawancara ini sudah berlangsung sekitar 50 menit dan asesor sudah tahu gambaran terkait Ibu Bapak, namun ternyata ada salah satu asesor yang jaringannya terganggu, ini masih bisa dinyatakan lanjut Ibu Bapak. Kalau masih di bawah 30 menit, ini maka wajib untuk dijadwalkan kembali. Kemudian hal-hal lainnya yang menyebabkan penjadwalan kembali adalah, mohon maaf ini harus kalau terjadi force majeure, misalnya terjadi musibah, orang tua meninggal, sakit, atau ada perayaan agama, dan tentu saja setelah dihubungi oleh
pemantau. Kemudian penjadwalan kembali itu akan dilakukan atau penjadwalan ulang dilakukan apabila salah satu asesor tidak hadir. Jadi wawancara ini wajib dilakukan asesinya oleh 2 asesor. Kemudian Ibu Bapak kapan boleh melakukan penjadwalan ulang? Penjadwalan ulang Ibu Bapak hanya berlaku atau hanya diperbolehkan 1 kali kesempatan dan dalam rentangan waktu wawancara. Misalnya kita untuk rentangan waktu wawancara adalah tanggal 29 sampai 31 Agustus. Sementara Ibu Bapak ada hal atau post mayor yang menyebabkan Ibu Bapak tidak bisa melakukan wawancara misalnya pada tanggal 29 pukul 8.30. Akhirnya Ibu Bapak menyampaikan kepada kepada pemantau bahwa kami ada post mayor seperti ini, maka diminta untuk waktu wawancara, tidak bisa di luar. Artinya kalau sudah di luar, Ibu Bapak kena diskualifikasi. Misalnya Ibu Bapak minta untuk penjadwalan ulangnya di bulan September, itu tidak bisa Ibu Bapak. Nah, demikian Ibu Bapak untuk kapan didiskualifikasi dan kapan untuk penjadwalan ulang. Ini hal-hal lain Ibu Bapak yang ingin kami sampaikan, bahwa mohon kesabaran Ibu Bapak apabila selama proses daring ini ada keterlambatan respon misalnya dari pemantau, karena pemantau itu tidak hanya memantau Ibu Bapak, tapi memantau cukup banyak kandidat, entah itu calon fasilitator, entah itu calon pengajar praktik, entah itu calon guru penggerak, atau sedang menjadi admin di pembekalan aktor-aktor lainnya. Kemudian kami ingatkan kembali, mohon pastikan sambungan listrik, misalnya apabila ada jadwal listrik dipadamkan, Ibu Bapak mohon dicas dulu handphonenya atau laptopnya. Jadi pastikan listrik, internet itu tersedia dan siap pada saat wawancara. Dan kita akan menggunakan Google Meet, silahkan Ibu Bapak untuk mencobanya kembali. Apabila terjadi kendala teknis saat mengikuti seleksi ini dan tidak bisa diatasi oleh Ibu Bapak, silahkan Ibu Bapak menyampaikan kepada pemantau melalui kontak WA yang tersedia. Dilarang sekali lagi untuk merekam proses seleksi dan menyebarkannya di internet. Dan kemudian dilarang pula Ibu Bapak untuk melakukan praktik atau tindakan kecurangan dalam proses wawancara. Kalau Ibu Bapak ketahuan melakukan tindakan kecurangan, Ibu Bapak bisa langsung didiskualifikasi. Kandidat hanya diberikan kesempatan penjadwalan ulang, tadi sudah disampaikan, 1 kali apabila terjadi situasi mendesak atau force majeure. Apabila kandidat tidak hadir sesuai jadwal, maka asesor berhak untuk melakukan diskualifikasi. Itu Bapak, itu aja Ibu Bapak sharing dari kami, mengingatkan kembali Ibu Bapak apabila Ibu Bapak mungkin ada yang lupa terkait bagaimana proses wawancara. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami kembalikan ke Uni Albida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Otong. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita satukan yang terakhir di paling akhir ya Pak Otong ya. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan penjelasan dari Mas Gazi dari tim SIM PKB berkaitan dengan prosesnya pada saat Bapak Ibu nanti masuk ke Jimit saat wawancara. Bersama kita sudah hadir Mas Gazi. Silakan Mas Gazi. Baik, terima kasih Bu Elvida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, Pak Otong yang saya hormati. Mohon izin langsung saja sekilas kita
refresh begitu ya. Kalau tadi Pak Otong di awal sudah menyampaikan Bapak Ibu tentunya sudah berpengalaman dalam proses coaching klinik dan nantinya mungkin juga sudah berpengalaman di proses wawancara pada program guru penggerak. Sekilas saya ulang sedikit mengenai tata kelola wawancara yang mana nanti akan Bapak Ibu laksanakan di tanggal 29 Agustus hingga tanggal 31 Agustus. Mohon izin share screen. Sebentar. Baik, tampil tidak ya Bapak Ibu PPT dari saya? Sudah kelihatan Mas Gazi, cuman masih kecil ya, maksudnya belum full screen. Baik, ini tampil ya Bapak Ibu, mohon izin. Sudah tampil. Proses simulasi mengajar dan wawancara, sebagaimana kita ketahui bersama untuk kandidat fasilitator angkatan 11, langsung pada proses wawancara, mohon dikoreksi nanti jika ada yang kurang sesuai. Dilaksanakan tanggal 29 Agustus sampai 31 Agustus 2022. Bapak Ibu nanti sebelum melakukan wawancara pastikan spare waktunya tidak mepet-mepet. Langsung saja dibuka device-nya begitu dan akses halaman SIMPKB lalu login menggunakan akun SIMPKB masing-masing. Ini contoh tampilan form login akun SIMPKB. Bapak Ibu akan masukkan surel pribadi atau nomor UKG atau surel yang digunakan untuk login akun SIMPKB-nya, dan juga pastinya kata sandinya tidak lupa begitu. Kalau lupa kata sandi, jika Bapak Ibu bertugas sebagai guru atau kepala sekolah bisa reset password melalui dinas pendidikan masing-masing, atau jika Bapak Ibu login menggunakan akun SIMPKB menggunakan email pribadi yang bisa diakses inbox-nya, tentunya bisa menggunakan fitur reset password atau reset mandiri dengan cara klik tombol lupa kata sandi. Setelah Bapak Ibu sukses login pada akun SIMPKB masing-masing, Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman beranda. Seperti ini contoh tampilannya, akan menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Misal sedang berada pada program guru penggerak angkatan 7 atau angkatan 8 atau angkatan 9 dan angkatan 10-11 sebagai fasil akan berbeda-beda tampilan modul menunya. Nanti akan coba saya tampilkan secara general. Sebagai fasilitator, Bapak Ibu nanti akan memperoleh 2 modul menu, yaitu modul seleksi simulasi mengajar dan modul menu seleksi wawancara. Nah, Bapak Ibu nanti akan menggunakan menu seleksi wawancara. Di sana akan diinfokan tanggal pelaksanaannya 29 Agustus hingga 31 Agustus 2022. Saat ini tentunya Bapak Ibu jika login pada akun SIMPKB masing-masing, modul menu wawancara masih disable atau belum aktif, sehingga Bapak Ibu belum bisa mengakses ke dalam fitur menu modul seleksi wawancara. Bapak Ibu nantinya akan bisa mulai melihat jadwal, kemudian jam berapa akan melalui proses wawancara di tanggal 29 hingga 31 Agustus. Insya Allah Bapak Ibu bisa lihat mulai besok malam
atau paling cepat jam 5 sore di tanggal 28 Agustus. Saat ini masih proses plotting jadwal oleh asesor, kemudian akan kami generate setelah proses plotting jadwal oleh asesor sudah selesai dilakukan seluruhnya. Ini contoh tampilan, saya skip saja yang seleksi simulasi mengajar, langsung ke proses wawancara. Nah, wawancara tanggal 29 saja contoh tampilan jadwal wawancara, nanti tanggalnya kami menyesuaikan, kemudian slot atau sesi ujian per hari yang disediakan juga kami menyesuaikan. Aturan seleksi wawancara, kandidat calon fasil yang dinyatakan diskualifikasi pada seleksi mengajar tidak dapat mengikuti wawancara karena sudah langsung pada proses wawancara dan sudah ditentukan siapa-siapa kandidat yang berhak mengikuti proses wawancara, maka Bapak Ibu tentunya akan langsung pada persiapan materi wawancara seputar essay yang diisi oleh peserta. Waktu yang digunakan untuk proses wawancara 1 jam seperti yang sudah disampaikan Pak Otong tadi. Kemudian proses persiapan dan integrasinya, integrasi nilai kurang lebih 30 menit, kemudian wajib mengisi umpan balik. Nah, nanti akan saya sampaikan sekilas seperti apa proses umpan balik untuk asesor yang menilai Bapak Ibu dalam proses wawancara. Mohon Bapak Ibu setelah proses wawancara selesai, sistem akan memberikan satu tahapan khusus, begitu saya sebut, yaitu proses memberikan umpan balik atau asesmen terhadap asesor Bapak Ibu yang telah melakukan penilaian wawancara. Nah, ini contoh tampilan proses umpan balik yang Bapak Ibu berikan nantinya kepada asesor penilai. Setelah Bapak Ibu selesai melakukan proses wawancara, sistem akan memberikan kotak dialog begitu, informasi untuk himbauan mengisikan umpan balik. Ada 2 opsi pertanyaan di sana. Jika belum melakukan wawancara, silakan dipilih belum. Kemudian jika sudah selesai melakukan proses wawancara, pilih ya. Lalu klik lanjut, Bapak Ibu akan diarahkan pada proses pengisian instrumen umpan balik terhadap asesor. Seperti ini tampilannya untuk instrumen pengisian umpan balik. Bapak Ibu akan diberikan tiap-tiap pertanyaan pada aspek penilaian. Lalu ada tahapan di mana Bapak Ibu memberikan rating, apakah atau rating kepuasan dalam proses seleksi yang sudah diikuti. Bapak Ibu bisa pilih sangat tidak puas, puas, dan sangat puas. Lalu klik selanjutnya, maka proses pengisian umpan balik selesai dilakukan. Itu Bapak Ibu, saya mohon izin juga menyampaikan barangkali Bapak Ibu mungkin bingung nanti ketika login pada akun SMPKB masing-masing. Tampil ya Bapak Ibu, ini adalah halaman beranda contoh salah satu akun fasilitator, namun juga bertugas sebagai calon pengajar praktik. Biasanya akan muncul 2 pilihan tugas Bapak Ibu jika menjadi pengajar praktik, tapi juga menjadi calon fasilitator. Nah, jika tampilannya ketika Bapak Ibu login pada halaman SMPKB muncul seperti ini, Bapak Ibu pertama perhatikan dahulu pada pojok kiri atas, di sana ada informasi Bapak Ibu sedang berperan sebagai apa. Ini contohnya saat ini saya sedang berada pada halaman calon pengajar praktik di angkatan 3. Nah, bagaimana cara berpindah agar
bisa mengakses modul wawancara untuk calon fasilitator Angkatan 11. Di bagian ini Bapak Ibu sudah kami infokan juga, kami berikan beberapa kolom informasi untuk berpindah ke angkatan atau menyesuaikan peran pada angkatan tersebut. Di sana ada kolom info angkatan, klik saja, lalu pilih angkatan dan tugasnya yang sesuai. Misal saya saat ini berada sebagai calon pengajar praktik pada angkatan 3, saya akan berpindah ke angkatan 11 sebagai fasilitator. Lalu sistem akan otomatis mengarahkan Bapak Ibu pada halaman SIM guru penggerak sebagai calon fasilitator angkatan 11. Ini contohnya tampilannya seperti ini. Modul menu seleksi wawancara masih non-aktif, tanggalnya juga belum disesuaikan karena saat ini dalam proses setting jadwal oleh asesor. Setelah nanti setting jadwal oleh asesor selesai dilakukan, sistem akan mengeneratkan hasil settingnya, lalu akan diberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian tanggal pelaksanaan wawancaranya dan detail informasi waktu pelaksanaan wawancara pada masing-masing kandidat calon fasil angkatan 11. Itu Bapak Ibu sekilas merefresh saja proses simulasi mengajar dan proses seleksi wawancara yang akan Bapak Ibu ikuti nantinya. Terima kasih dari saya, dari tim SPKB, kami rasa cukup. Jika ada yang salah dan kurang, kami mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Elvida. Terima kasih Mas Gazi. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Kita lihat dulu di kolom chat. Belum ada yang bertanya. Dari Ibu Sri Widowati Banyuwangi. Assalamualaikum Pak Otong, mohon kiranya kompetensi yang dinilai bisa ditampilkan kembali di akhir sesi, Jih, katanya Mas Pak Otong. Apakah bisa ditampilkan kembali Pak Otong? Boleh kami tampilkan kembali sejenak Ibu Bapak ya. Kemudian ada lagi nih sambil menampilkan sekalian ya Pak Otong. Mohon izin bertanya untuk pembekalan secara daring atau luring Pak. Nah nanti sekalian ya Pak Otong dari Ibu Harsi Wardani. Silahkan Ibu, ini untuk kompetensi. Baik, yang dipakai keempat. Ini yang selanjutnya. Boleh sudah? Adakah? Bapak boleh screenshot ini. Ini untuk kompetensi 5 sampai 8. Ini untuk 1 sampai 4. Adapun untuk pembekalannya, ini karena ini Ibu Bapak dipersiapkan sebagai pasukan angkatan udara, maka untuk pembekalannya juga dilakukan secara udara, artinya secara daring, Ibu Bapak. Demikian Uni. Terima kasih Pak Otong. Kemudian ada yang bertanya nih buat Mas Gazi, ini dari Bu Ayudia Hijriah. Mas Gazi izin bertanya, jika selama menjadi PP dan pendaftaran fasilitator saya lakukan melalui SIM PKB dengan akun Gmail, bisakah diganti atau minta tolong dipindahkan menggunakan akun UKG atau akun Belajar ID? Demikian Mas Gazi. Baik, tidak perlu ya Bapak Ibu dipindahkan karena nanti malah datanya saling tumpuk. Kemudian di SIM PKB saat ini memang belum ada fitur merger data. Misal Bapak Ibu mendaftar pada program guru penggerak menggunakan email pribadi, tapi Bapak Ibu juga memiliki akun SIM PKB dengan menggunakan nomor UKG. Dan tidak perlu diubah Bapak Ibu, tidak perlu di merger datanya karena berkaitan dengan histori data mengikuti diklat pada masing-masing akun tersebut. Digunakan saja dua-duanya kalau memang kebutuhannya adalah menggunakan dalam program guru penggerak yang
tadi di awal menggunakan email pribadi, ya maka gunakan email pribadi saja. Jadi nggak masalah ya Mas Gazi ya. Kemudian selanjutnya nih Mas Gazi dari Pak Tonang Juniarta, di SIM PKB saya tertulis jadwalnya tidak sesuai yang disampaikan saat paparan ini, apakah tidak masalah? Nah, ini biasanya karena belum di-generate ya Mas Gazi ya. Jadi ada membingungkan peserta. Iya, saat